tak dudui kon perjuangan Sunan Kalijaga itu tan kinaya ngopo, tidak ada yang melawan beratnya perjuangan Sunan Kalijaga. Tapi enggak sih, kon biasalah mek dikandani Kiai Sunan Kalijaga itu dakwah dengan seni ngono kata. Lah. Opo dakwah dengan seni kaya Romai Rama karo Zainuddin MZ. Mbah Najib karo Kiai Kanjeng. Nah, opo dakwah karo seni ku opo lah. Itu mek pekerjaan kecil. Sunan Kalijaga engko ae. Engko tak dudui. Tapi intinya adalah yang Anda catat sekarang. Sunan Kalijaga itu hidup berjuang sejak akhir Mojopahit Brawijaya 5 dan dia memproses seluruhnya sampai awal Mataram. Jadi melewati 4 zaman besar: Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Dan kalau Anda sekarang bertemu dengan Sunan Kalijaga, Anda akan tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa di muka bumi ini. Jadi kalau Anda sampai menangis dan putus asa, kamu akan membuat sedih Sunan Kalijaga. Ojo meneh raimu. Aku iki biyen gurung ono SMS, gurung ono BBM, gurung ono mobil, gurung ono bensin, gurung ono LPG. Aku iki ngeluruk Sabdo Palonoyo Genggong ki ageng mangir. Aku ngeluruk MPR DPR-nya Mojopahit iku tak Islamno secara subversif. Prabu Brawijaya tak atur ya apa carane mergo gini, ono 3 siji santri boyongan ngalor ratusan ribu orang dipimpin oleh Sunan Kudus, stafnya Sunan Kalijaga. Iki sing bagian santri kupluan. Nek watu alhamdulillah gitu. Weng alhamdulillah. Nek sing tengah iki Islam tapi gak semantri santri. Jadi yo kata pek kupluan rada abangan titik yo gak suka lah. Ada cerita-cerita sangat detail tapi tidak mungkin saya ceritakan kepada Anda, termasuk pusaka-pusaka, termasuk segala macam. Tapi intinya terbagi 3, 1 santri, dan ini konstelasi di Indonesia tetap 3 itu sampai sekarang. Masih ono parpol piroe jane mek 3 iku. Siji sing dunia santri. Ini pun ada faksi-faksi. Ono santri Muhaimin, ono santri Gus Dur, ono santri Khofifah, ono santri sapa meneh? Macam-macam santri aja macam-macam wis terkeping-keping gak karu-karuan. Muhammadiyah soal rokok aja terbagi 2 madhab. Ini termasuk madhab Maliki. Iki madhab Syafi'i gak sih? Madhab Maliki. Jadi nek Pak Malik Fajar ngerokok terus. Nah, nek kon kepingin ngerokok sebagai Muhammadiyah melok madhab Maliki Fajar. Nek kon kepingin gak ngerokok melok madhab Syafi'i Ma'rif. Ya ta. Tak karepmu kon. Gitu ya, terbagi-bagi ndak karu-karuan. Yang tengah ini yang kita sebut kejawen. Kejawen itu Islam tapi Jawa. Nek santri itu Jawa tapi Islam. Jadi Islamnya lebih menonjol, kalau kejawen Jawanya lebih menonjol. Pelopornya yang di tengah ini adalah Prabu Brawijaya 5 sendiri. Prabu Brawijaya terakhir yang juga masuk Islam dan potong rambut, tetapi dia bilang secara kultural saya tidak enak kalau saya menunjukkan pakaian santri saya karena banyak rakyat saya yang juga masih belum masuk Islam, jadi saya tak toleran secara budaya. Tapi karena takdirnya sudah seperti itu, maka Sunan Kalijaga ngatur, monggo jenengan sakniki kesah meneng-meneng, jadi seluruh rombongan yang tengah ini dibawa ke Gunung Lawu, ya, mendirikan Candi Cetha di sana, dan sekarang menjadi pusat pancatan masa depan Indonesia sekarang di sana. Ini yang bagian kejawen. Termasuk istrinya Prabu Brawijaya yang tidak masuk Islam itu tidak ikut rombongan tengah tapi ikut rombongan utara. Itu namanya Dewi Andarawati Wayu nemen. Maka Sunan Kalijaga mengutus Sunan Kudus untuk memimpin rombongan yang ke utara dari Mojo Agung. Dari ini, dari mana ini? Duduk Trawulan di delta itu loh, delta Mojokerto Sidoarjo itu loh, delta Kalimas kali Porong di situ. Di Canggu, di desa Canggu. Dari situ rombongan ke tengah, rombongan ke utara.
Nah, yang rombongan ke utara dipimpin Sunan Kudus itu juga satu pendidikan perdamaian yang luar biasa, karena sebelum diatur oleh Sunan Kalijogo atas perintah Sunan Ampel, sempat terjadi peperangan antara orang-orang Mojopahit melawan orang-orang Demak, dan di dalam peperangan itu terjadi duel antara kakaknya Raden Patah yang sulung yaitu Raden Jaka Bentar melawan bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung kalah, mati, tapi kematian Sunan Ngudung itu tidak menimbulkan dendam antara Mojopahit dengan Demak. Oleh Sunan Kalijogo dengan satu pemikirannya sangat jenius dijadikan alat perdamaian yang luar biasa. Sunan Kudus disuruh Sunan Kalijogo bikin surat kepada Raden Bentar, yaitu yang membunuh bapaknya. Gusti Raden Bentar panjenengan dipun aturi diminta oleh Raja Demak yaitu Raden Patah untuk menjadi senopati nomor 1 di Demak, padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kudus, senopatinya Demak. Ditawari Sunan Kalijogo untuk malah jadi pangapnya Demak. Itu kan tindakan politik yang tidak bisa dipahami, tapi ada sangune apa? Dus kondo Bentar, jenengan mateni bapak kula niku pun adek diurus mboten napa niku pun takdire Gusti Allah, kula ngapura kabeh wong Demak ngapura, sing penting sampean sakniki ngewangi adik sampean Raden Patah untuk menjadi senopati di sana. Nah, si Raden Bentar yang sebenarnya juga merasa tidak enak bunuh Sunan Ngudung, akhirnya merasa ya Allah kok saya malah dijunjung. Akhirnya dia benar-benar menjadi senopati di Demak. Itu tindakan perdamaian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah modern. Yang namanya Sultan Salahuddin paling pol menyamar jadi tabib untuk menyembuhkan panglima perang salib, tapi tidak sampai meminta panglima musuh untuk menjadi panglima pasukan kita. Dan itu yang bisa melakukan hanya jeniusitas otaknya Sunan Kalijogo. Akhirnya si Dewi Andarawati dalam rombongan suwe-suwe di jawil-jawil di akhirnya dirabi karo Sunan Kudus, berhasil. Terus Raden Bentar berhasil menjadi panglima Demak, panglima perang Demak. Dan karena dia pada dasarnya itu punya kecenderungan spiritual yang tinggi, maka akhirnya dia mengundurkan diri setelah beberapa tahun menjadi senopati. Kemudian dia pergi ke Jogja Selatan, di sana dia mendirikan padepokan. Ini nanti saya akan cerita serius mengenai padepokan dan tanah perdikan. Dia menyebut dirinya Panembahan Bodo. Nah, kalau Anda ingin tahu itu, kapan-kapan Kiai Kanjeng salah satunya itu adalah dari daerah Pandak, di mana Panembahan Bodo ini dikuburkan di sana. Nyimpang sedikit teman-teman sekalian, Pak Suko dan teman-teman sosiolog politik, sosiolog kenegaraan yang mungkin belum pernah mendengar. Selama kita pernah mengalami sejarah sampai zaman Mojopahit itu tidak ada organisasi kerakyatan, tidak ada organisasi rakyat. Rakyat itu pokoknya wis mencar-mencar sak ketemune lah. Terus ada sentralisasi kekuasaan. Apa itu Singosari, apa itu Ndowo Kediri, apa itu Mojopahit. Tapi rakyat tidak memiliki organisasi. Sunan Kalijogo lah yang menciptakan otonomi daerah. Sunan Kalijogo lah yang punya ide agar supaya di setiap wilayah itu didirikan apa yang dia sebut tanah perdikan, dipimpin oleh orang yang oleh Sunan Kalijogo diberi gelar Ki Ageng atau Ki Gede. Jadi ini negara federal, Demak ini negara federal. Masing-masing wilayah memiliki otonominya sendiri-sendiri, tapi berada di dalam satu MOU kesejahteraan dan keamanan dengan Demak. Tapi Demak tidak tarik pajak kepada daerah-daerah perdikan itu. Mergo nek uangku wis percaya dan cinta, gak perlu kok tagih, dhek mesti ngekei. Kan begitu. Nah, sekarang ini karena orang tidak bisa saling dipercaya, maka kita butuh hukum formal, kita butuh transaksi tertulis, kita butuh Quran. Dulu orang tidak ada Quran sudah bisa menciptakan kemuliaan dan kebiasaan hidup seperti yang ada dalam Mahabharata dan Ramayana, jauh sebelum ada Al-Quran. Mergo menungso akhirnya wis gak iso gawe
dan menerapkan penemuan-penemuan hikmah hidupnya sendiri, maka Gusti Allah memutuskan arek-arek iki nek diculno tambah suwi tambah gendeng. Wis tak kei pager ae. Akhirnya dia turunkan Taurat, dia turunkan Zabur, dia turunkan Injil, dan disempurnakan menjadi Al-Qur'an. Iku saking nemene menungso. Dijarno gak kena. Dijarno egaliter, gelut tok, nyolong tok, curang tok, nyerobot tok kaya arek numpak motor iki. Nyerobot rono, nyerobot rene. Akhirnya Tuhan memberi pagar. Nek ngono tak kene Quran, tak kene syariat. Soalnya nemen iki. Nah, syariat Islam itu berlaku baru belum ada 20 abad. Baru aja. Itu karena manusia peradabannya mengalami degradasi kemanusiaan dan intelektual yang luar biasa, yang tidak terjadi pada waktu Astinapura, tidak terjadi pada waktu masyarakat Atlantis yang melahirkan Pandu Dewanata, yang punya anak Pandawa, yang punya anak Kurawa, sampai ke Parikesit. Waktu itu tidak ada Quran, tidak ada Injil, karena manusia sudah diberi Al-Quran di dalam dirinya, sudah ada ayat-ayat kauniyah, sudah ada firman-firman alamiah di dalam diri manusia, dan mereka menggunakannya. Saiki nek gak disuplemen gak iso urip barang. Suplemennya gak mek ekstra jos, kudu butuh Quran, kate gak nyolong kate butuh Quran barang. Kate gak korupsi kate butuh hukum KUHP barang. Nek kon iku menungso lak mesti gak korupsi sih. Nah mergo kon gak tapek menungso, akhirnya dibutuhkan hukum-hukum yang toh akan dia langgar sendiri, karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong. Nggak terus muring-muring gitu. Tidak terus tutup KPK lagi, tapi gak. Saya cuma ingin mengatakan, ya Allah, Sunan Kalijogo ini diringkes dewe Pak KPK Pak. Transformasi dari Mojopahit ke Demak, ke Gunung Lawu, dan ke selatan Sabdo Palonoyo Genggong sampai ke timur NTB, NTT, sampai ke utara Makassar, Kalimantan, sampai ke Madura. Sing bagi kepala tanah pendidikan Sunan Kalijogo. Jadi dia bikin daerah otonomi di seluruh Nusantara, dan itu dilakoni ijen. Asistennya Mek Sunan Kudus kok. Jadi anaknya Prabu Brawijaya itu jumlahnya terakhir ya, Prabu Brawijaya 5, itu jumlahnya 147. Wis bayangno iku brancahe iku wonge. Iku kira ngene tok meteng, ngene tok meteng. Watuk meteng ngono ya kira-kira ya. Nah, 117 ya. Nah, Anda sekarang sebut nama dari periode itu, sebut semua nama. Anda tahu Ki Ageng Mangir? Semua itu anaknya Prabu Brawijaya. Anda tahu Ki Ageng Pengging Hadayaningrat? Anda tahu sudah Ki Ageng sak Indonesia itu anaknya Brawijaya kabeh. Anaknya wong kene kabeh. Nek saiki Jawa Timur yang melahirkan pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia mbembet kayak saiki milih gubernur gak iso. Ojo ngaku nek kon turunane Mojopahit. Semua kepala tanah pendidikan itu anaknya Brawijaya, dan semuanya murid Sunan Kalijogo. Tidak seorang pun yang tidak. Semua murid Sunan Kalijogo. Sebutan sapa? Sebutan nama-nama dalam sejarah pada periode itu, di 4 periode. Semua muridnya Sunan Kalijogo. Yang mendirikan Demak, semua murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Pajang, murid Sunan Kalijogo. Mendirikan Mataram, Sunan Kalijogo. Panembahan Senopati, gurunya namanya Ki Mondoroko atau Juru Martani, muridnya Sunan Kalijogo. Bapaknya Ki Ageng Pemanan, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Penjawi, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mangir, muridnya Pak Sunan Kalijogo. Syekh Belabelu, muridnya Sunan Kalijogo. Gak ono sing gak. Iku wong kaya ngono perjuangane. Iku jek gagal. Tak wis ah. Lah kok kene jek kan gawe Bambang Wetan ping 10 ae njaluk sukses. Sunan Kalijogo ini perjuangannya sampai detail. Wingi wis tak critani mengenai Ki Ageng Mangir. Tak kayak ceritanya. Jadi itu Sunan Kalijogo diparani,
dan caranya berdakwah luar biasa. Maka Sunan Kalijogo jangan diukur, jangan dibandingkan dengan kaum profesional zaman sekarang. Wong saiki iki iso umbah-umbah gak iso ngliwet. Lah ngono sih. Pinter hukum gak ngerti etika, ngerti etika gak ngerti agama, ngerti agama gak ngerti teknologi gak ngerti ilmu sosial. Lah ngono wong saiki. Wong kok irung tok, wong kok moto tok. Lah ngono saiki ya, wong kok pelit tok. Ono iku yang sing bagian iku tok ya ono. Lho toh? Kalimat saya itu justru yang begitu itu yang thayyibah, Pak. Anggur wis tutuk kuno sweet. Jadi malaikat bingung, tak catat sebagian delodok tapi kok manfaatnya gede ngono. Ini saya mudah-mudahan ini menjadi wacana ya. Saya tidak mengatakan kepada para akademisi dan intelektual bahwa benar seperti itu, tapi itu saya merangsang Anda diteliti dong, diteliti, dibuka kembali dong sejarahnya. Tak kayak contoh Sunan Ki Ageng Mangir itu anake Prabu Brawijaya kelima nomor 43. Nah, Ki Ageng Mangir iki sing bagian melok ngedul, sing bagian gak mlebu Islam, sing bagian agama Jawa asli. Termasuk yang jadi Raja Denpasar, kembali ke Hindu, ke Buddha dan seterusnya. Ya, ini diparani karo Sunan Kalijogo. Jadi suatu malam jadi Ki Ageng Mangir ini kan karena dia punya otonomi, dia tuh seneng pesta, seneng nraktir rakyatnya, seneng gawe kenduren. Jadi pada suatu hari rakyat diundang 3 hari 3 malam untuk makan besar, wayangan, jadilan dan lain sebagainya. Mergo cik game abangan, gak abangan tok iku. Betul-betul masih irengan jian gitu ya. Tapi dia orang baik sebagai manusia, Ki Ageng Mangir ini. Terus